Oke, hari ini aku mau ngomongin tentang crab mentality, khususnya bagaimana crab mentality itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan kita. Aku mau cerita sedikit, dan disclaimer, ini bukan video menyombongkan diri, membanggakan diri, bukan. Tapi video ini adalah video pembelajaran, video ceritaku, dan bagaimana aku terus bisa belajar dan berkembang. Oke, sewaktu aku kuliah, aku selalu ikut organisasi selama 3 tahun, terus juga ikut komunitas film. Lalu aku juga selalu memiliki IPK di atas 3,7, lulus cum laude. Dan aku pun setelah lulus, itu paling lama nganggur itu cuma sebulan. Jadi sebelum lulus pun aku udah keterima kerja, terus sempat nganggur paling lama itu sebulan. Lalu tapi nggak pernah digaji tinggi, gaji rendah. Pertama kali kerja itu gaji cuma 1,6, terus 3 juta, terus 3,6, terus 4,5, itu paling tinggi 4,5. Bahkan karyawanku sekarang gajinya lebih tinggi daripada selama aku digaji sama seseorang. Lalu seandainya aku terus berkumpul dengan orang-orang yang setara atau di bawahku, aku akan selalu merasa bahwa aku sudah cukup. Bahkan waktu aku kuliah, yang banyak yang aku sesali adalah aku tidak banyak memperkembangkan skill. Karena seandainya waktu kuliah aku lebih mengembangkan skillku, maka mungkin gaji pertamaku nggak 1,6, mungkin bisa UMR. Tapi enggak, aku ngerasa sombong karena teman-temanku nggak ada yang IPK-nya di atas terus dan selalu ikut organisasi kayak aku. Aku ngerasa bahwa itu akan berpengaruh ke CV dan akan mudah dapat kerja. Ya mudah sih, cuma ya gajinya gak tinggi. Aku sombong. Dan kembali lagi video ini bukan untuk menjatuhkan teman-temanku ataupun merasa sombong ya. Jadi seandainya aku kumpul sama orang-orang yang setara atau di bawah, yaitu tadi aku akan merasa sombong dan aku tidak akan mengembangkan diriku sendiri, maka aku akan lebih banyak merasa nyaman karena aku merasa lebih. Tapi justru aku merasa sangat kekurangan itu di waktu sekarang. Bukan dalam artian aku tidak bersyukur, tapi kekurangan dalam artian capaianku cuma segini ya dibandingkan orang-orang lain. Kenapa? Karena aku kumpulnya sama orang-orang yang high achievers, orang-orang yang jauh di atasku. Bahkan kemarin aku sempat diliatin temenku yang umurnya baru setahun di atasku, dia punya bisnis, uangnya liquid 1M itu ada, ditunjukin secara langsung ya, jadi bukan screenshotan atau editan, dia nunjukin secara langsung. Lumayan. Dan pertama kali aku memiliki pendapatan di atas 2 digit, itu aku kayak sombong banget gitu loh. Karena aku ngerasa wah, umur segini udah 2 digit. Padahal banyak orang yang udah 3 digit di umur segitu gitu. Dan aku pernah ketemu sama seorang yang mentorku lah. Waktu aku cerita sama mentorku bahwa aku dapat sekitar 60 jutaan dalam sebulan, dan dia bilang ke aku, "Mas, itu aku dulu loh segitu, bisa dapat gitu dalam sekali telepon." Umurku kayak umurnya masnya gitu. Ya mungkin ada beberapa faktor latar belakang yang berbeda, tapi yang ingin aku sampaikan adalah kalau kita terus berkumpul dengan orang-orang yang membuat kita merasa sama atau lebih tinggi, maka itu akan bisa memberikan pengaruh kepada kita untuk berhenti berkembang, untuk berhenti belajar. Tapi kalau kamu kumpul dengan orang-orang yang membuat kamu merasa kecil, membuat kamu merasa bahwa kamu bukan apa-apa, membuat kamu humble down, maka kamu akan terus
berusaha untuk meningkatkan diri sendiri, sehingga kamu nggak akan menarik orang ke bawah, tapi kamu akan mau naik tangga biar ikut bareng mereka gitu loh. Walaupun rasanya mustahil ya, karena aku lahir bukan dari keluarga privilege. Tapi itulah kehidupan. Pada intinya aku masih jauh daripada sukses. Ya, setiap orang memiliki definisi sukses yang berbeda ya. Bahkan bisa dibilang mungkin orang-orang yang pendapatannya nggak setinggi aku merasa diri mereka udah sukses, itu pun juga oke gitu loh. Tapi buat orang-orang yang ingin mengubah nasib, yang ingin memiliki capaian hidup yang tinggi, maka itu tadi, kamu harus bertemu dengan orang-orang yang memiliki capaian hidup yang jauh lebih tinggi daripada kamu. Jangan ngerasa cukup. Ngerasa cukup itu hanya untuk biar kamu bersyukur, dan bersyukur memang penting. Tapi kembali lagi, kalau misalkan kamu ingin mengubah nasib, kamu ingin memiliki capaian tinggi, ya kumpul sama mereka yang memiliki capaian yang tinggi. Akhir kata, sebenarnya nggak apa-apa kamu pengen hidup biasa-biasa aja, kamu pengen hidup normal, pengen hidup ya secukupnya, it's okay, gak ada yang salah dengan itu. Karena setiap orang, kembali lagi, punya definisi sukses yang berbeda. Setiap orang memiliki standar kenyamanan hidup yang berbeda. Setiap orang memiliki standar kebahagiaan yang berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan apa yang menjadi tolak ukur kesuksesan. Ya, itu sih.